semangat ya. Iya. Bisa memberikan vibrasi positif ya, bisa ketularan dengan pendengar lainnya nanti Astengkare. yang mendengarkan. Dwi Mas ini selaku Ketua Forum Anak Daerah Buleleng. Bagaimana Dwi Mas, sehat? Sehat, Astengkare. Astungkare, terima kasih atas kesempatannya, sudah meluangkan waktunya meskipun ini di sela-sela sudah masuk sekolah ya. Iya benar. Oke, berkesempatan melipir ke RRI Singaraja, mumpung deket ya. Iya benar. Nggak nyampe 1 jam ya Nggak. durasinya. Baik, di samping Dwi Mas pendengar, kita juga bersama Kadek Wikaila Prabawati. Ini dari Forum Anak Daerah Buleleng juga. Selamat pagi Wikaila. Pagi Kak. Wah, luar biasa ini juga powernya ya. Memang sudah kalian berdua sudah terlatih begitu ya. Kalau tidak semangat otomatis nanti yang lainnya nggak semangat juga. Jadi harus semangat gitu Iya ya. benar, karena kan kita bisa membawa suasana gitu. Kalau misalnya kita semangat, nanti orang-orang juga bakal ikut semangat. Wah, ini mungkin salah satu kategori kalian bisa duduk atau berada di Forum Anak Daerah Buleleng ya. Benar banget, karena di Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng itu punya peran sebagai 2P, jadi sebagai pelopor dan pelapor gitu. Oh gitu, bisa diceritakan nggak sepak terjangnya hingga sampai ke titik ini begitu? Untuk Selaku untuk Forum Anak Daerah Buleleng. Oke, jadi Dwi Mas izin ceritakan sedikit tentang Fat Buleleng. Fat Buleleng itu merupakan organisasi anak yang berada di bawah naungan Dinas P2KB P3A Kabupaten Buleleng. Untuk Fat Buleleng sendiri dibentuk pada tanggal 10 Mei 2010 dan Mei kemarin itu adalah perayaan HUT Fat Buleleng yang ke-14. Jadi sekarang Fat Buleleng sudah berumur 14 tahun. 14 tahun. Terus usia kalian berdua berapa? Kebetulan saat ini? dari Dwi Mas sendiri sekarang usianya 17 tahun dan masih berada di bangku SMA kelas 12. Oke, sama berarti ya, usia sama Bang. Kalau sebaliknya saya kelas 16 tahun. Oh, 16 tahun, Kelas beda 11, setahun ya. Oke. Jika dibandingkan dengan umur dari Fat itu nggak terlalu jauh ya dengan perjuangan kalian hingga mendapati penghargaan sebagai Ketua Forum Anak Daerah begitu ya, dan juga dari Wikaila ini selaku anggota Fat gitu ya istilahnya. Saya selaku pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng, kebetulan saya sebagai koordinator Komisi Bidang Sosialisasi dan Advokasi. Oh gitu, iya. Kenapa tertarik terjun hingga ke Fat ini? Gimana ceritanya? Oke, mungkin dari Dwi Mas sendiri. Kalau Dwi Mas kan gabung di Forum Anak Daerah itu pada tahun 2020. Jadi tahun sebelum pandemi terakhir banget itu melalui Gelora Anak Buleleng. Nah pada saat itu Dwi Mas motivasinya pengen gabung Fat Buleleng itu karena merasa Fat Buleleng itu kayak wadah yang mampu memberikan ruang buat anak-anak berkreasi dan juga dari bukan cuman SMA aja tapi dari seluruh sekolah SMP dan juga SMA di seluruh Kabupaten Buleleng. Jadi anggota Fat Buleleng itu dari berbagai sekolah yang beragam banget. Dan Dimas rasa karena organisasi itu menurut Dimas sendiri sangat penting. Jadi dari karena 2020 jadi Dimas waktu itu masih kecil, kelas 7 SMP dan waktu seleksi pun merupakan peserta yang paling kecil gitu karena SMP kelas 7. Dan waktu terus berjalan sampai saat ini, kalau misalnya ditanya sekarang kenapa harus join Fat Buleleng atau bergabung di Fat Buleleng, karena Dimas ngerasa Fat Buleleng adalah rumah untuk anak-anak di Buleleng. Jadi kalau misalnya teman-teman atau pendengar di luar sana tahu lagunya Hindia Membasuh, ada yang bilang dari liriknya, ku temukan makna hidupku di sini. Jadi Dimas ngerasa kayak Fat Buleleng adalah rumah yang nyaman banget karena di sini kita kan punya peran sebagai 2P, itu pelopor dan pelapor. Jadi kita sendiri di sini sebagai anak-anak yang menjadi teman sebaya gitu. Jadi kita yang menjadi pelopor, kita yang memberikan contoh dulu dari kita dari Fat Buleleng untuk memberikan dampak ke teman-teman lainnya. Yang tentunya yang positif. Oke, wah luar biasa. Itu salah satu latar belakang ya kenapa tertarik ke organisasi Fat ini. Sebelum menjadi ketua Fat,
ada nggak kekhawatiran gitu, kira-kira aku bisa nggak melampaui hal itu? Karena tadi Dwi Mas sampaikan dari seluruh sekolah Iya, ya yang benar. mengikuti FAT ini, gimana nih ceritanya? Kalau Dimas sendiri karena dari kelas 7, Mm-mm. jadi Dimas waktu itu masih jadi anggota. Terus kalau jadi pengurusnya dari tahun 2022. Mm-mm. Terus untuk saat ini menjadi Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng periode 2024-2025. Jadi nanti pernah baktinya di tahun depan. Untuk kekhawatirannya sebelum dilantik itu adalah kayak kan merasa anak-anak FAT Buleleng itu dari berbagai tempat sekolah dan juga berbagai sifat karakter gitu. Jadi dengan menjadi ketua, Dimas merasa harus bisa menjadi contoh dulu, karena Dimas rasa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa berada di mana saja. Jadi bisa ada di depan untuk memberikan contoh, di belakang untuk memberikan support, dan juga di tengah untuk menjadi teman sebaya. Jadi harus tahu keluh kesah gimana teman-temannya. Jadi menurut Dimas, karena FAT Buleleng juga merupakan organisasi anak, jadi di sini adalah organisasi yang ramah anak. Jadi tidak ada yang namanya kekerasan dan juga hal-hal lainnya yang mengarah pada negatif. Jadi di sini mungkin karena organisasinya seperti itu, ramah anak, jadi anggota-anggota FAT Buleleng saat ini ada 100 orang lebih, dan merupakan anak-anak di tingkat SMP dan juga SMA di seluruh Kabupaten Buleleng. Jadi mungkin dengan banyaknya anggota FAT Buleleng bisa membuktikan bahwa FAT Buleleng ini adalah forum atau organisasi positif yang juga ramah anak. Jadi sangat nyaman. Luar biasa banyak ini berarti pengalamannya ya. Jadi banyak karakter yang ditemukan dalam organisasi FAT ini. Nah, terkait dengan FAT yang jatuh pada hari ini begitu ya, Dwi Mas. Dan memang kalau kita amati sekali dengan tema anak terlindungi Indonesia Maju. Kira-kira menurut Dwi Mas selaku Ketua FAT Buleleng, apa saja yang masih terjadi seiring dengan perkembangan zaman di Buleleng saat ini yang menimpa anak-anak ini pada khususnya? Kalau dari Dwi Mas sendiri, untuk saat ini sebenarnya kita sudah banyak sekali melihat atau merasakan permasalahan-permasalahan anak yang saat ini sedang urgent. Kebetulan kemarin dari kan FAT Buleleng sendiri juga ada Duta Anak Buleleng. Ada 5 komisi, yaitu Komisi Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Khusus, Jaringan, dan Partisipasi. Jadi kemarin 5 Duta Anak Buleleng ini sudah membawa 10 suara anak Buleleng ke Mimbar Anak Bali, yang merupakan forum anak daerah tingkat provinsi. Jadi di sana 5 duta ini menjadi delegasi dari anak-anak di Kabupaten Buleleng untuk membawa suara-suara anak-anak di Kabupaten Buleleng untuk ditindaklanjuti di Suara Anak Bali gitu. Jadi untuk saat ini Dimas merasakan bahwa yang paling terasa saat ini adalah kasus tentang judi online. Jadi judi online untuk anak-anak sangat terasa, karena sekarang sudah terjadi hal seperti itu. Selain itu juga bisa dilihat kita dari misalnya media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya, banyak pemberitahuan tentang kekerasan, misalnya kekerasan seksual dan lain sebagainya. Jadi untuk itu dengan adanya permasalahan-permasalahan yang menurut kami penting dan juga urgent saat ini, jadi kami membuat permasalahan-permasalahan tersebut untuk disuarakan. Khususnya karena hari ini adalah Hari Anak Nasional, jadi kami dari Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng melaksanakan suatu event yang dinamakan dengan Bahana Kreasi Anak, yang merupakan wadah untuk mewadahi minat bakat anak-anak di seluruh Kabupaten Buleleng. Bahana kreasi anak, terlepas dari kasus-kasus anak yang terjadi begitu ya. Tadi salah satunya disampaikan tentang judi online. Ini memang sangat memprihatinkan ya, yang sudah menimpa anak di bawah umur 10 tahun pun ya, kita beberapa website kita baca begitu. Dari Forum Anak Daerah Buleleng sendiri, kira-kira ada upaya enggak ataupun semacam pendekatan begitu terhadap bisa dikatakan, atau mungkin FAT Buleleng sendiri ada indikasi untuk tahu, oh ini si anak sudah terlampau jauh loh menekuni judi online. Itu seperti apa kira-kira kiat-kiatnya dari FAD? Jadi untuk dari FAT Buleleng sendiri untuk menanggapi ataupun
menanggapi tentang permasalahan judi online. Jadi kemarin beberapa minggu yang lalu itu Duta Anak Buleleng, Komisi Pendidikan dan Jaringan melaksanakan sosialisasi yang bernama Berjuta atau Bebas Judi Online Sehat Mental. Jadi di sini kita sebagai anak-anak tentunya tidak bisa langsung menindak karena itu mungkin langsung ke dinas kami. Berarti ada kolaborasi begitu ya. Jadi di sini kami sebagai anggota di Forum Anak hanya bisa sebagai yang menjembatani antara anak-anak dan juga pemerintah daerah. Dan juga dengan adanya peran kami sebagai 2P, jadi kami hanya bisa untuk menjadi teman sebaya untuk memberikan informasi, mengingatkan dan lain sebagainya, serta untuk menampung aspirasi-aspirasi dari teman-teman lainnya. Selain itu untuk judi online, kebetulan Wikaila merupakan ketua panitia Bahana Kreasi Anak tahun 2024 ini. Jadi untuk permasalahan tentang judi online, kami pada agenda BKA mengangkat isu judi online ini sebagai topik dalam lomba di BKA, yaitu lomba esai untuk SMA. Oke, yaitu serangkaian Hari Anak Nasional ya. Betul. Bisa dijelaskan secara rinci, Wikaila? Jadi Bahana Kreasi Anak itu ada, jadi mohon maaf di perayaan Hari Anak itu ada Bahana Kreasi Anak dan Wita. Yang Wita itu sudah tepat sekali kemarin kami laksanakan itu pada hari Minggu sore. Yang itu kegiatannya adalah waktu bermain kita, di mana kita sama anak-anak bareng, kita ngundang anak-anak TK, SD dan SMP buat main bareng gitu, biar bisa meluangkan waktu sebentar untuk bermain bersama dan bebas dari gangguan-gangguan rumah. Karena itu benar-benar habis libur panjang terus diam di rumah aja itu kan nggak dapat bermain kan, makanya kita undang anak-anak dari TK, SD maupun SMP untuk bermain bareng dan saling berkenalan bersama agar meningkatkan kolaborasi kita antar sekolah. Jadi anak-anak itu tahu teman-teman sekolah lainnya gitu. Dan selain itu di agenda Wita itu juga kami melaksanakan makan buah bersama. Jadi itu sebagai perkenalan dan edukasi mengenai buah, terutama untuk anak-anak TK yang nanti akan naik ke SD maupun SMP. Selain itu, setelah Wita itu ada Bahana Kreasi Anak. Bahana Kreasi Anak itu merupakan perlombaan yang kami rancang itu di tingkat SD, TK, SMP, dan SMA. Kebetulan pada tahun ini lomba TK itu adalah bertutur, kalau yang SD itu membaca puisi, yang SMP itu berpidato, dan yang SMA itu esai. Nah ini tuh kami sesuaikan juga dengan tema kami, yaitu Baskara, berani cerita lewat kata dan suara. Makanya kami di setiap perlombaan itu kami mengusungkan topik yang tentang permasalahan anak, terkecuali lomba berpuisi. Kami sekalian untuk memperingati Agustusan gitu. Jadi puisi-puisi kemerdekaan yang kami suarakan. Oke, berarti sudah banyak rangkaian kegiatan ya untuk istilahnya untuk memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini. Apa kira-kira yang menjadi penekanan pentingnya dari tema terkait anak terlindungi Indonesia Maju dari FAT Buleleng itu sendiri? Kalau dari Duma sendiri kan temanya yang diangkat adalah anak terlindungi Indonesia Maju. Nah, kami juga mengangkat tentang kekerasan. Jadi Duma rasa ini sangat berhubungan karena kenapa? Karena kalau misalnya bagaimana Indonesia bisa maju kalau misalnya anak-anaknya saja masih banyak yang mengalami kekerasan dan juga tidak bisa menggapai cita-citanya yang diimpikan karena hal-hal yang negatif ataupun kekerasan yang dialaminya. Jadi ini sangat penting, dan untuk kemarin juga agenda Wita itu kan merupakan agenda bermain dan belajar, misalnya seperti yang disebutkan Wikai tentang makan buah bersama yang diberikan informasi. Jadi itu merupakan upaya kami untuk pemenuhan hak anak. Jadi hak anak itu contohnya seperti bermain. Jadi anak-anak itu juga punya hak untuk bermain. Jadi biar enggak sendiri-sendiri aja main HP dan lagi sebagainya. Jadi perlu banget untuk berkreasi dan juga bertemu dengan orang-orang banyak. Oke, ya intinya memang kalau peringatan anak terlindungi Indonesia Maju dari FAT Buleleng itu bagaimana memberikan perlindungan begitu ya terhadap anak-anak dari segala kekerasan dan juga eksploitasi ya. Anak Indonesia ini juga harus mampu istilahnya perlindungan
FAT ini juga harus mampu memberikan perlindungan begitu terhadap anak-anak serta mendorong peran positif mereka sebagai pelopor bagi teman-temannya. Menjamin nggak ketika seumuran kalian itu sudah terjun ke organisasi FAT itu berubah 100%? Berubah banget. Berubah Soalnya banget, oke. banyak yang bilang, jadi teman-teman dulu mas sering kayak buat survei gitu, gimana teman-teman yang dulunya udah lama join FAT. Jadi banyak teman-teman yang bilang dulu waktu join FAT itu karena dia masih malu-malu, kayak dia tidak mau dia hanya mau menutup diri dengan dirinya sendiri, dia tidak mau berinteraksi gitu ya. Dan setelah ikut serta atau bergabung di FAT Buleleng, mereka makin percaya diri dan tahu hal-hal dan tahu dia memiliki peran sebagai 2V di Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng. Jadi dia tahu bagaimana dia harus berperilaku, berbicara dan lain sebagainya. Jadi untuk itu Dimas rasa ini merupakan suatu wadah yang sangat baik karena kenapa? Karena bisa dilihat dari yang tadi Dimas bilang, teman-teman yang awalnya misalnya tidak bisa berbaur dan juga tidak memiliki kepercayaan diri, itu bisa di FAT Buleleng akan kita belajar sama-sama. Jadi semuanya sama di FAT Buleleng karena semua anak itu kan punya hak yang sama. Iya. Oke, berarti memang dijamin ya berubah 100%. Apa saja yang kira-kira ada perubahan dalam anak tersebut? Mungkin yang sebelumnya introvert itu salah satunya. Dan yang sebelumnya tidak pernah organisasi, ternyata dia berani bicara di depan publik atau seperti apa? Iya. Jadi salah satunya mungkin itu seperti yang awalnya hanya menutup diri, sekarang mulai bisa bermain dan juga berinteraksi lebih leluasa dengan teman-teman lainnya. Terus lalu juga ada yang teman-teman yang awalnya tidak ikut organisasi apa dan juga cuman rebahan aja di rumah, tapi dengan adanya agenda-agenda yang diselenggarakan dari FAT Buleleng, karena kami juga memiliki program kerja dan pasti itu setiap bulannya ada agenda yang dilaksanakan oleh FAT Buleleng. Jadi mereka punya wadah untuk menuangkan ide-idenya. Jadi misalnya FAT Buleleng sendiri setiap hari, setiap minggunya antara Sabtu atau Minggu itu ada agenda volunteering di bertempat. Kalau saat ini ada 3 tempat, yaitu di Bank Sampah Kaliber, English for Bali, dan Rumah Edukasi. Jadi setiap minggunya anak-anak FAT Buleleng itu punya kegiatan yang positif dengan menjadi seperti guru kecil. Jadi mereka akan mengajar apapun yang mereka bisa, karena kan kita untuk berbagi tidak perlu harus menjadi yang wow gitu ya. Betul, Jadi betul. mereka bisa menuangkan kreativitas dan juga ide-ide ataupun pengetahuan mereka di sana. Oke, ya. Intinya memang dengan perayaan Hari Anak Nasional dari FAT sendiri ini penting sebagai ajang untuk meningkatkan kesadaran begitu ya dari si anak untuk melindungi serta menghormati hak-hak anak seperti itu ya. Dan apa sih yang menjadi penekanan ketika sudah terjun ke FAT itu sendiri? Untuk yang menjadi penekanan sebenarnya karena kita merupakan organisasi anak dan punya peran juga sebagai 2P, jadi kita harus menjadi berusaha menjadi contoh yang baik dulu, karena bagaimana cara kita untuk memberikan dampak ataupun mengajak anak-anak lainnya untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan anak ataupun melarang kekerasan dan lain sebagainya kalau kita sendiri tidak mencerminkan hal itu. Jadi untuk bergabung ke FAT Buleleng sebenarnya kita bisa sama-sama belajar, jadi kita bisa sama-sama belajar di sini dan lebih ke tidak perlu pinter yang akademik dan lain sebagainya, tapi lebih ke karakter ataupun perilakunya. Jadi attitude itu sangat penting lebih dari apapun. Jadi menurut Dimas itu yang perlu ditekankan. Oke, attitude ya, lebih ke attitude ya. Sepintar apapun kalau tidak beretika ya nonsen gitu ya. Oke. Kalau menurut Dimas dan juga Wikaila, masih nggak di tempat kalian bersekolah yang namanya bully-bully atau seperti apa? Ini apalagi ketuanya di Semansa ya. Di Semansa masih ada nggak hal-hal seperti itu? Oke, jadi dari Dimas sendiri untuk bullying itu tidak ada, namun kalau misalnya dilihat di media sosial itu kan kita bisa menjangkau lebih banyak ya
dan kita bukan cuma dari Bali, bahkan di luar negeri ataupun di provinsi-provinsi lain kan kita bisa mengaksesnya. Jadi Dwi Mas rasa yang paling urgent ataupun terasa itu adalah cyberbullying. Jadi bullying yang di media sosial. Jadi karena kalau misalnya dulu dibilang mulutmu adalah harimaumu, jadi sekarang ketikanmu atau jarimu adalah harimaumu. Jadi sekarang lebih urgent atau lebih sering Dimas lihat itu di cyberbullying. Jadi kan kita nggak bisa menjangkau bagaimana orang-orang yang melihat kita, kan banyak lagi dari orang-orang lain di luar daerah kita. Jadi Dwi Mas rasa itu. Tapi kalau untuk di sekolah, Dwi Mas rasa itu sudah tidak terasa, karena sekarang di Semansa ataupun di sekolah-sekolah lainnya juga sudah menggencarkan atau menggelorakan tentang sekolah ramah anak. Jadi sudah tidak ada lagi senioritas, tidak ada lagi kekerasan, dan juga di sekolah itu sekarang sudah ada yang namanya tim anti perundungan. Jadi di sekolah itu ada yang menjadi agen ataupun yang akan mengupayakan untuk agenda ataupun materi tentang bullying dan lain sebagainya. Jadi dia yang mempelopori Oke, berarti sampai dibentuk tim otomatis untuk mencegah antisipasi seperti itu ya. Kita juga menantikan atensi pendengar ya di 24644 atau bisa ke WA +1 di 081139999790. Pemirsa YouTube, Anda bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official terkait topik pagi hari ini dalam dialog interaktif Hai Balikan Hari Anak Nasional, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dan tentu saja terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini pendengar, intinya Hari Anak Nasional ini sebagai momen untuk membangkitkan begitu ya kepedulian dan juga partisipasi seluruh masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Ini ada pasalnya ya, pasal 28B ayat 2 Undang-Undang NKRI begitu ya tahun 45 itu diatur dan dijamin tentang hak-hak yang didapatkan anak, diantaranya adalah hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi. Kalau kita mengutip sejarahnya pendengar dan juga Dwi Mas serta Wikaila yang sudah dikeluarkan oleh Kemen P3A RI begitu ya. Ini anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri sifat yang khusus, itu memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan juga perkembangannya. Kita masih menantikan atensi Anda pendengar, baik itu di 24644 atau bisa ke WA +1 di 081139999790. Pemirsa YouTube bisa ke channel RRI Singaraja Official. Mohon izin kepada Dwi Mas dan juga Wikaila, kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah apa yang anak-anak ingin lakukan bersama kita? Ayah, hari ini cepat pulang ya. Ibu, aku kangen dipeluk ibu. Ibu, nanti bacain dongeng ya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Luangkan waktu kita untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang terbaik. Bersama-sama, kita bisa ciptakan dunia yang lebih baik bagi mereka. Selamat Hari Anak Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pendengar Hai Bali Ken masih menemani ruang dengar Anda terkait topik Hari Anak Nasional, Anak Terlindungi Indonesia Maju bersama dua narasumber, Made Dwi Masdianti selaku Ketua Forum Anak Daerah Buleleng dan Pengurus Forum Anak Daerah Buleleng Kak Dewi Kaila Prabawati ya. Sudah ada WhatsApp yang datangnya dari Pak Narte Ariante. Ini mohon disapa. Halo Bapak. Pak Narte ini juga merupakan pelopor ya, karena beliau sering berkecimpung di organisasi manapun begitu ya. Dan dipertanyakan terkait Selamat Hari Anak Nasional. Semoga anak Indonesia sehat, cerdas, berkarakter Pancasila. Jadi hal-hal apa saja tentang anak-anak dalam perlindungannya diatur dalam undang-undang ataukah perda. Dan menurut Forum Anak Daerah itu diperlukan undang-undang tentang perlindungan anak-anak demi anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas. Satu persatu nih dijawab ya, karena ada pertanyaan lagi nih dari Pak Narte nih. Gitu. Oke, silakan dijawab Dwi. Oke, jadi untuk undang-undang sendiri di FAD Buleleng itu ada yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FAD Buleleng. Jadi itu merupakan aturan ataupun yang merupakan tombak atau bagaimana yang mengatur Forum Anak Daerah sendiri. Jadi di sini sudah ada anggaran dasarnya dan untuk undang-undangnya. Jadi di sini kami pada bab 3 landasan dan sifat, pasal 4 landasan untuk idealnya itu Pancasila, konstitusionalnya itu adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak. Untuk hukumnya itu adalah SK BKB PPPA Kabupaten Buleleng yang ditetapkan tahun 2010. Untuk operasionalnya itu ada Konferensi Hak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Forum Anak dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Oke, itu ya. Iya. Undang-undang yang mengatur dalam FAD ya, Iya, Forum FAD Anak Buleleng. Daerah. Bagaimana tentang guru-guru? Ini pertanyaan kedua dari Pak Narte. Bagaimana tentang guru-guru di tingkat TK PAUD? Apakah masih banyak kekurangan guru yang profesinya guru TK PAUD? Adakah upaya forum ini membantu jika masih kekurangan guru yang bersertifikasi guru TK PAUD? Oke. Bisa dijawab Dwi. Jadi untuk FAD Buleleng sendiri tadi juga Dwi Mas sudah sempat bilang kalau untuk menindak lanjuti permasalahan-permasalahan itu bukan ranah kami. Jadi itu merupakan langsung di ranah dinas P2KB P3A. Namun untuk masalah adik-adik atau anak-anak TK, jadi kami dari FAD Buleleng itu membuat program kerja yang melibatkan adik-adik itu sendiri dan juga guru
yang berada di sekolah tersebut. Kira-kira apa saja program kerjanya? Oke, jadi untuk kemarin saat HUT Fat Buleleng itu kami ada menghadiri ataupun ke TK Tunas Bekar yang ada di Desa Panji. Jadi di sana kami melaksanakan kegiatan seperti senam, bermain, dan juga belajar. Jadi Fat Buleleng bisa dengan bentuk seperti itu. Jadi kami yang membuat kegiatan ataupun membuat wadah untuk partisipasi adik-adik di sana untuk bermain, belajar. Tentunya belajar yang lebih have fun atau lebih menyenangkan karena kan adik-adik TK gitu. Terus untuk kami rasa untuk partisipasi guru kebetulan untuk TK Tunas Mekar sendiri sangat welcome dan juga sangat mendukung kami. Jadi mereka sangat mendukung kami untuk agenda-agenda positif seperti itu. Jadi kami harap untuk Bapak Ibu guru, kepala sekolah di seluruh TK di Kabupaten Buleleng, kami harap untuk mau dan mengaktifkan kegiatan-kegiatan positif yang bukan hanya di lingkup sekolahnya sendiri, tapi juga melibatkan kami Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng dan juga pihak-pihak terkait. Jadi biar adik-adik di sana juga bisa bersosialisasi dengan banyak orang kan dari bukan cuma anak-anaknya sendiri gitu, tapi dari kakak-kakak dan juga pasti bakal ada banyak karakter gitu di sana. Jadi mereka bisa lebih banyak bersosialisasi dengan kegiatan-kegiatan positif seperti itu. Oke, baik. Sepertinya sudah berdering ini ya, Dwi. Kita sapa penelpon dulu ya sebelum ada pertanyaan kembali dari Pak Narte. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semoga RRI tetap jaya di udara. Sekali lagi, semoga RRI tetap jaya di udara. Iya, terima kasih Pak Anggas yang ada di Kubu Tambahan. Sapa dulu, say hello dengan Pak Anggas. Halo Bapak. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Bapak. Ini luar biasa sekali adik-adik ini. Support sekali, sangat apresiasi sekali ya kegiatannya. Yeah. Jarang loh ada adik-adik yang mau nanti berkontribusi kepada masyarakat. Jadi ngayah istilahnya, seperti buang waktu lah, belum buang yang lain lagi ya di luar keluarga. Jadi sangat luar biasa ini. Karena begini, biasanya yang seumur adik ini biasanya kan jam gininya kan dia banyak yang misalnya main lah sana kemari gitu. Ini adik mau menyumbangkan istilahnya waktunya untuk masyarakat dan ke bawah dulu langsung, luar biasa ini. Jadi begini, saran saya sih sebetulnya kan ini harus menjadi diva Buleleng ya, khusus untuk anak-anak. Jika nanti ada satu hal kan di Buleleng kan kotanya kan luas sekali wilayahnya. Jadi mungkin per kecamatan kita adakan suatu kalau ibaratnya sekarang lebih ininya kerennya kan koordinator di kecamatan siapa misalnya, terus koordinator di desa siapa, apakah perbekal ikut andil di sini gitu. Jadi kontak personnya biar jelas. Jadi selama ini kan kemana kita kalau ada hal-hal yang katakanlah kriminal dan perbuatan yang melanggar hukum, contoh ya, mohon maaf ini ya, kan banyak sekali di sekarang anak-anak muda apalagi yang perempuan ya, itu kena pengaruh-pengaruh lain, itu totalnya sudah dia tuh terjerumus gitu. Ini kan perlu diantisipasi mulai sejak dini dengan memberikan suatu edukasi. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga kejadian-kejadian adik-adik kita bahkan anak di bawah umur gitu ya, mendapat pelakuan yang tidak bagus dari tetangga dan keluarga terdekat itu. Jadi dengan adanya asalnya pelecehan seksual seperti itu, mohon maaf ya. Nah ini perlu juga kita gali ke bawah dan itu harus punya tim. Jadi tim ini bukan sekedar hanya untuk jalan saja karena bukan waktu saja. Jadi material sudahlah, tapi material harus mengeluarkan. Ini siapa yang menanggung nanti? Jangan sampai nanti kita keluar daerah, keluar desa, keluarin uang pedidi minta sama orang tua. Itu sangat prihatin sekali saya lihat. Mestinya pemerintah ini kan harus bisa mengadopsi adik-adik ini, sudah semangatnya dia luar biasa, dia berikanlah kontribusi fasilitas agar nanti dia bergerak ke bawah ke masing-masing desa atau kecamatan biar punya legalitas. Minimal ya ada sarana lah yang mereka tumpangi gitu loh, dengan mengajak beberapa rekannya, kan itu dulu. Ini pemerintah jangan diam bro, nggak boleh, harus mensupport kegiatan anak-anak ini. Pemerintah bila perlu kita kerjasama dengan KB Buleleng dan kesehatan tentu saja,
kasih mobil fasilitas dia, kasih anggaran dia gitu. Kan ada anggarannya, CSR-nya itu banyak tuh, dana taktis dari Pemda Sumatera pihak ketiga, banyak itu. Jadi itu harus dikeluarkan. Karena apa? Memberikan edukasi ke masyarakat yang tidak paham tentang pengetahuan yang kurang tuh. Ini harus dilakukan. Sehingga adik-adik ini sebagai, saya bilang tadi, divanya adalah sebagai pion untuk menyadarkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama adik-adik yang kecil, ya agar tidak terjerumus dia ke lain pergaulan gitu, baik itu perempuan dan laki gitu. Nah, ini saya kira mungkin harus dalam artian pemerintah harus bisa adopsi. Mudah-mudahan didengar sama DPRD ini. Jadi adik-adik ini biar dapat fasilitas yang layak lah untuk turun ke bawah. Itu aja saran saya. Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Om Santi Om, wah luar biasa ini, apresiasi, support dan juga semacam saran begitu ya disampaikan oleh Pak Anggas. Beliau juga bisa dikatakan pemerhati gitu ya, dan memang kritis. Mungkin Dimas boleh menanggapi? Silakan, apalagi nih memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Dimas dan juga Wekaila yang sudah umur 16 dan juga 17 tahun ini sudah berkontribusi kepada masyarakat. Ini bisa dikatakan luar biasa menurut Pak Anggas dan juga kita semua ya. Intinya kalian bisa cocok lah dikatakan calon diva buleleng gitu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Anggas atas apresiasinya, dan memang kita seperti Dimas sampaikan tadi, yang di belakang mensupport gitu ya, mendukung apapun itu semasih sifatnya positif. Silakan untuk ditanggapi sebelum ke Pak Narte lagi ya. Siap. Atau ke Pak Narte dulu lagi, ini karena tadi menyambung ya Pak Narte terkait peluang zaman. Oh sebentar, ini yang mana yang belum disampaikan? Oh, apakah banyak sekolah TK PAUD belum memenuhi syarat dari fasilitas sarana prasarananya begitu ya? Dari statusnya negeri dan juga swasta itu bagaimana perbandingannya? Gimana usaha dari Forum Anak Daerah mengatasi hal tersebut? Apakah bisa memberikan rekomendasi ke pemerintah? Baik, memang anak adalah peluang zaman emas masa depan. Makanya pendidikan usia dini itu agar mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, dari kuantitas, jumlah gedung-gedung sekolah, dan kualitas para pendidik atau relawan-relawan guru muda. Baik, oh alumni Semansa ini ternyata Pak Narte, kakeknya Dwi dan juga Wekaila ya. Beliau ini bisa dikatakan masih energik dengan umur 50 ke atas gitu ya. Monggo untuk dijawab dulu apa yang disampaikan Pak Narte, setelah itu baru ke Pak Anggas, dan ternyata sudah berdering lagi. Sebentar ya. Sebentar ya. Kita terima penelpon dulu. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Ayu Sundari Jengge. Inggih, Pak Putu Mahardipe bagus. Punapi gatre niki. Narasumbernya cantik juga ini. Keduanya cantik niki, cantik cerdas, luar biasa niki. Calon diva buleleng niki Pak Putu. Iya. Langsung ya. Nggih, terus. Pagi, sumber suaranya tuh seneng dengerin dah. Merdu begini ya, seorang ibu, seorang guru, sebagai orang tua, dan sebagainya nih. Betul, kita patut berbangga ya Pak Putu. Berbangga. Iya, kalau begini cara tutur, sahabat cara ngomong, penuh kasih sayang. Ya anak-anak kan seneng dengerin kok. Hari anak-anak nasional loh. Iya, tunas-tunas harapan bangsa dan negara dan keluarga itu. Inilah sekarang perlu dibina karakter anak. Di sekarang kan zaman sudah lain dengan dulu kok. Sudah sangat luar biasa majunya nih. Perlu dipupuk, dibina, dan awasi ya, perkembangan zaman ini pasti kok. Ke saya zaman dulu mana begini, tapi begini. Sekarang anak untuk tidak perlu mencari pembantu, HP kasih dia main dia seneng ya. Zaman sekarang kok begitu. Kalau ada pembantu 1 bulan tuh berarti 2 juta 3 juta tuh, mahal banget. Sekarang HP dipakai, nggak nangis ya.
Wih, anak kecil sekarang umur 1 tahun. Ya, apalagi umur saya punya cucu kok 3 bulan, 4 bulan, sekarang 1 tahun lebih. Ya, apinya dipakai kerja berdangdutan, goyang-goyang, lucu ya. Nah, inilah yang diarahkan dari sekarang ke perkembangan kemajuan ini. Itu harapan kita bersama ya. Mari kita bersama-sama, selamat hari anak, mari penuh kasih sayang, orang tua yang baik juga. Semua harapkan bersama. Terima kasih ya. Nggih. Terima kasih, Bapak. Rahayu. Rahayu. Ya, selamat beraktivitas kembali Pak Putu Mahardipe. Ini merupakan kakek kalian juga, sama dengan Pak Narte dan juga Pak Anggas. Ini memberikan support kepada cucu-cucu tercintanya ya, calon diva Buleleng. Bangga Pak Anggas, Pak Putu Mahardipe, Pak Narte dan juga pendengar lainnya sangat-sangat bangga. Kita memiliki anak-anak yang luar biasa begitu ya, sudah menjadi pelopor dan juga pelapor untuk masyarakat demi masa depan yang cerah gitu ya, khususnya untuk penerus bangsa Indonesia. Ada juga tanggapan dari beberapa pendengar, itu pemirsa YouTube, terkait Selamat Hari Anak Nasional, Anak Terlindungi Indonesia Maju, semangat anak-anak Buleleng, Selamat Hari Anak Nasional, semoga selalu menjadi kebanggaan keluarga, berguna bagi nusa dan bangsa. Iya, tapi sebelum ditanggapi kita terima dumun, kita tampung-tampung dulu ya, karena sebagian besar ini lebih banyak ke support ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dari tadi sebenarnya ini adik-adik menunggu pingin mendengar suara bulan seorang ibu gitu ya. Ini nenek lagi warawiri aja di rumah. Nenek lagi warawiri nggih. Niki pensiunan guru. Nenek juga alumni SMA 1 Singaraja. Tahun berapa Bunda Budi? 83. Tahun 83. Kalau Pak Narte tahun 67 ini kalau nggak salah ini. Iya. Jadi kita sama-sama membangun SMA 1 ya dengan semangat, Dek. Suka sekali dengarnya Mbak Ayu. Semangatnya. Betul. Suaranya lagi bilang Pak Putu Mahardika, aduh syahdu banget ya. Semoga kita bisa ketemu ya, Dek. Astagfirullah. Walaupun nanti ketemunya di jalan, oh ternyata ini namanya Kaila gitu kan. Ini namanya Dwi Mas gitu ya. Iya, sebelum lanjut ini mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ya. Semoga anak-anak kita sehat selalu. Pintar-pintar selalu ya Dek ya, membagi waktunya ya. Kapan hari kemarin itu Bunda lihat di postingan SMA 1 Singaraja ada alumni dari Jawa itu, temannya Bunda juga satu angkatan, namanya Pak Iwan Sudrajat ya. Beliau kayaknya sempat ini ada yang di SMA 1 Singaraja yang sekolah kemarin itu pasti lihat beliau datang ya. Jadi karena kami tahunya di grup juga, di grup SMA. Penyemangat saja Mbak Ayu, semoga anak-anak kita, adik-adik kita tetap sehat, tetap bisa berprestasi, khususnya di Buleleng juga nih. Adik-adik, terima kasih Mbak Ayu. Aduh, santi, sepertinya inggih bahagia sekali nih Bunda Budi. Supportnya luar biasa. Selain mendengar suaranya yang sahdu dari Dwi Mas dan juga Wikaila, Bunda Budi siap memberikan semangat dan vibrasi positifnya sebagai seorang ibu ya kepada kedua anaknya. Ini nenek muda tapi yang masih energik juga, awet muda. Nah, Pak Narte juga salut salut menjadi aktivis muda zaman kakek muda gitu ya. Di mana namanya Seman Singaraja, kakek jadi ketua PMR. Jadi ketua PMR lanjut ke kampus menjadi relawan PKBI Biduk Kencana Remaja. Wah, mantap. Oke, sekarang waktunya menanggapi ya. Jadi 2464 kita stop dulu, WA juga kita stop dulu. Dan yang ingin berkomentar juga boleh ke RRI Singaraja Official, tepatnya di channel YouTube kami, karena di sini juga masih minim yang berkomentar. Baik, silakan ditanggapi Dwi Mas. Mungkin Dwi Mas dari yang pertama Pak Anggas. Ya, Bapak terima kasih untuk support dan pertanyaannya. Jadi Dwi Mas izin menjawab. Jadi tadi Dwi Mas dengar tentang koordinator kecamatan atau desa. Nah, jadi Dwi Mas izin menginformasikan atau memberitahu bahwa pada saat ini di kecamatan itu sudah ada forum anak kecamatan. Jadi Forum Anak Kecamatan ini merupakan perpanjangan tangan dari Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng dan tidak
berhenti sampai di situ, kami juga sudah ada forum anak desa. Jadi di tingkat nasional ada forum anak nasional, tingkat provinsi ada forum anak daerah Provinsi Bali, tingkat kabupaten ada forum anak daerah Kabupaten Buleleng, di tingkat kecamatan juga ada forum anak kecamatan, dan tingkat desa juga ada forum anak daerah desa. Jadi untuk di forum anak kecamatan sendiri sekarang yang sudah baru beberapa bulan dan beberapa hari kemarin pelantikan itu ada dari forum anak kecamatan Buleleng, Sukasade, Sawan, Seririt, dan masih kita upayakan untuk adanya forum anak kecamatan di Kecamatan Kubetambahan, Tejakula, Bosong Biu, dan Groga. Jadi kan Buleleng ini punya kecamatan banyak banget, ada 9 kecamatan. Jadi kami sangat mengupayakan untuk semua di setiap kecamatan itu ada forum anak kecamatannya. Jadi itu bisa merupakan perpanjangan dari kami, dan juga kita semua di kecamatan-kecamatan itu bisa lebih optimal untuk penyampaian aspirasinya, karena kan di kecamatan 1 dan 2 pasti beda aspirasinya ataupun permasalahan yang urgent di tempat itu. Jadi dengan ini Dwi Mas sangat berharap kepada pemerintah daerah di kecamatan yang masih belum ada forum anak kecamatannya untuk mohon dukungannya untuk kami agar bisa membentuk forum anak kecamatan di kecamatan-kecamatan yang belum ada forum anak kecamatannya. Oke, ini merupakan satu usulan nanti ke dinas apa tadi yang mewadahi FAD? Yep. Dinas P2 KBP 3A itu nanti disampaikan. Jadi dari dinas P2 KBP 3A bisa berkoordinasi langsung begitu. Jadi dari dinas kami juga sudah terus berkoordinasi dengan camat-camatnya. Jadi kami di sini sangat difasilitasi oleh dinas kami, dinas P2 KBP 3A. Jadi apapun halnya, program kerja ataupun kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan, tentunya kami akan berkoordinasi dan konfirmasi dengan dinas kami, karena di sini kami berada di bawah naungan dinas. Oke, baik ya, sudah ditanggapi apa yang menjadi penyampaian Pak Anggas. Kembali ke kakek Narte ya. Ada yang belum terjawab nih dari yang disampaikan kakek Narte. Oke, silakan. Jadi Dimas tadi dengar tentang fasilitas, gimana perbedaan fasilitas di TK dan juga di TK swasta. Jadi dari kami untuk forum anak daerah Kabupaten Buleleng sendiri juga tidak bisa untuk menindaklanjuti bagaimana misal nih TK ini seperti ini apa kita harus menindaklanjuti seperti ini, sebenarnya kita tidak ada di ranah itu. Tapi kami dari forum anak daerah Kabupaten Buleleng itu sudah melakukan hal, kami tidak membeda-bedakan antar TK gitu, antar mau itu TK negeri, TK swasta. Jadi kami rangkul untuk berkegiatan. Seperti kemarin untuk Wita waktu bermain kita, jadi kami juga mengundang TK negeri dan juga TK swasta. Jadi di sana kami tidak membeda-bedakan untuk adik-adik TK negeri maupun swasta. Jadi mungkin itu hal yang bisa dari kami dari FAD Buleleng sendiri lakukan. Oke, ya sudah dijawab semua apa yang menjadi penyampaian Pak Narte. Intinya Pak Narte tetap kuat dan energik ya, Pak Putu Mardipe juga, Pak Anggas, Bunda Budi serta pendengar lainnya. Salut memang, bukan saja Dwi dan Mikaela yang salut, kita semua salut dengan beberapa pendengar yang masih bisa dikatakan energik dan masih produktif meskipun di usia yang tidak muda lagi begitu ya, masih aktif di berbagai bidang organisasi. Tapi ini sepertinya butuh juga Dwi Mas dan juga Mikaela dari Pak Narte, Pak Putu dan juga Bunda Budi serta Pak Angga sharing-sharing ya pengalaman-pengalaman mereka begitu ya, supaya benar-benar kalian menjadi contoh yang patut dibanggakan begitu ya, calon diva Buleleng seperti Pak Angga sampaikan. Mungkin Mikaela ada tambahan apa yang disampaikan beberapa pendengar tadi? Kalau dari Mikaela sendiri itu tadi dapat dikatakan oleh Pak Anggas kalau tidak salah terkait dengan perlakuan yang tidak baik dan disarankan untuk membuat tim ya kalau nggak salah. Nah jadi untuk perlakuan yang tidak baik itu memang di Kabupaten Buleleng sangat terlihat ada, jelas ada, seperti pelecehan dan kekerasan seksual. Nah namun seperti yang dikatakan Kak Dwi Mas tadi, itu sudah dikatakan bahwa adanya forum anak kecamatan. Di forum anak kecamatan itu anggotanya juga anak-anak di kecamatan itu sendiri yang kami rekrut bersama dari anggota-anggota forum anak daerah Kabupaten Buleleng. Jadi melalui forum anak kecamatan juga kita nanti bisa
menyalurkan aspirasi-aspirasi dan suara anak yang nantinya akan disalurkan lagi kepada Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng itu sendiri. Intinya FAD ini menampung ya apapun yang disampaikan oleh Forum Anak Kecamatan begitu ya. Jadi tidak hanya menampung. Mungkin ada tindak lanjutnya seperti apa ketika Wikaila atau Dwi Mas mendengar pemberitaan contohnya di desa A gitu. Ini telah terjadi pelecehan seksual. Nah, dari FAD sendiri apa tindakannya? Kalau dari saya itu kan saya sebagai koordinator Komisi 3 itu bidang advokasi, sosialisasi dan partisipasi fasilitas anak. Jadi dari suara-suara dan aspirasi-aspirasi kasus atau hal-hal yang dilaporkan itu kami akan tindak lanjutnya dari proker-proker kami, dari saya itu ada membuat artikel, kita artikelkan kembali, dan ada kita baru-baru ini kalau tidak salah FAD beraksi. Jadi kita dari Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng kita akan menggemparkan dan kayak demonstrasi atau mengedukasi dan menyuarakan lewat media sosial. Lewat media sosial gitu. Itu sudah banyak sekali partisipasinya. Kalau tidak salah kemarin Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng anggotanya tuh sudah sekitar 30-an anggota sudah menyuarakan itu di media sosial dan masing-masing ditambah dengan kreasi-kreasi yang Forum mandiri. Anak Kecamatan. Iya benar, dengan ditambah oleh anggota-anggota di setiap Forum Anak Kecamatan. Jadi setiap kecamatan itu sekiranya berarti tahu, sudah seizin ya, Iya, seizin yang kena kasusnya begitu Iya, ya. betul. Oke. Bukan, jadi kasus, kami tidak tidak langsung ke kasusnya, namun kami lebih ke umum. Misalnya ada permasalahan tentang kekerasan seksual, kami tidak menyebutkan nama ataupun identitas. Oh, berarti namun, secara umum gitu ya. Jadi kami lebih ke menekankan pada permasalahan anaknya, bukan kepada orangnya gitu. Ya, betul. Dan baik. dengan tujuan untuk mengedukasi. Oke, seperti itu ya tindak lanjutnya ya. Wah, luar biasa ini. Proker-proker dari FAD itu sendiri terkait dengan apresiasi Selamat Hari Anak Nasional ini semangat anak-anak hebat generasi penerus bangsa. Karena keterbatasan waktu, Dwi Mas dan juga Wikaila, apa yang menjadi penekanan dari Wikaila sendiri yang sudah sebegitu pengalamannya, dan juga Dwi Mas sebegitu pengalamannya dalam organisasi Forum Anak Daerah, bukan saja ini dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional ya. Mungkin apa yang menjadi penekanan kepada anak-anak sebagai penerus bangsa? Kalau dari Dwi Mas sendiri, untuk yang menjadi penekanan adalah Dwi Mas rasa bagaimana lingkungan itu sangat berpengaruh kepada anak-anak sendiri. Jadi kalau misalnya lingkungannya positif dan mendukung bagaimana minat bakat, aspirasi dan lain sebagainya, itu pasti anak-anaknya akan nyaman dan juga lebih merasa ataupun lebih upgrade diri ya. Jadi dia bahkan lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi dia Mas rasa untuk lingkungan, jadi untuk teman-teman yang mendengarkan mungkin atau Bapak Ibu di rumah yang ingin anaknya untuk belajar bersama-sama dengan kami di Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng, nanti bisa untuk ikut Gelora Anak Buleleng. Jadi di sini kita bakal sama-sama untuk belajar dan tentunya ramah anak. Jadi tidak ada yang namanya kekerasan dan lain sebagainya. Malah sebaliknya, jadi kami ataupun kita dari Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng yang menebarkan kebahagiaan dan juga hal-hal positif untuk anak-anak lainnya. Baik, Wikaila mungkin ada closing statement? Baik, kalau dari Wikaila sendiri itu kita sebagai anak kita harus berani menjadi pelopor dan pelapor. Jadi kita harus berani mempelopori anak-anak di Kabupaten Buleleng untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk gitu ya. Dan kita berani juga melaporkan apabila kita mengalami hal-hal yang tidak baik gitu untuk dilakukan. Dan itu pun dari Wikaila, dan sebagai anak kita juga harus menjadi anak yang berani dan bisa menjadi contoh yang baik dan membanggakan bagi kita sendiri. Dan juga tadi kan dikatakan bahwa banyak ada anak-anak yang diperlakukan dengan tidak baik, dan itu kita bisa atasi itu juga dengan salah satunya profil pelajar Pancasila yang ada di Sekolah Karang. Itu kan yang menekankan tentang ketuhanan, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kritis dan kreatif. Itu juga kita bisa hubungkan dengan kenyataannya sekarang. Jadi pada dasarnya kita sebagai anak kita harus mampu untuk
berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Jadi tadi dikatakan juga tentang kecanduan HP kalau nggak salah terlalu gadget. Itu sebenarnya dari anak itu sendiri juga harus bisa membatasi dirinya sendiri gitu. Dan salah satu juga tadi sudah dikatakan bahwa Wita waktu bermain kita itu juga sebagai upaya untuk mengurangi radiasi sinar HP di anak-anak itu sendiri di kalangan TK, SD, SMP, dan kita sebagai panitia yang di SMP maupun di SMA untuk bersosialisasi kembali gitu. Oke, baik, luar biasa ya penekanan dan juga harapan dari Dwi Mas dan Wikaila terkait topik dalam dialog interaktif Hai Balikanken Hari Anak Nasional, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Jadi intinya anak merdeka itu dari kekerasan, perkawinan anak, pekerjaan anak, dan juga stunting, serta bagaimana anak cerdas berinternet sehat begitu ya. Baik, terima kasih kepada Made Dwi Mas Dianti selaku Ketua Forum Anak Daerah Buleleng serta Kadek Wikaila Prabawati selaku pengurus Forum Anak Daerah Buleleng atas waktu dan kesempatannya yang cukup luar biasa menginspirasi kepada anak-anak yang bisa dikatakan masih seumuran kalian ini sudah luar biasa berprestasi dan menjadi pelopor dan contoh yang baik demi masa depan yang berguna juga untuk Indonesia. Yang pastinya salam sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Mendengar demikian dialog interaktif Hai Balikanken untuk edisi hari ini Selasa 23 Juli 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan